kita itu harus punya sifat pembelajar, suka, ingin tahunya harus tinggi, punya literasi, membaca, suka membaca, punya perpustakaan, kekuatan ilmiah, gitu. Yang kelima adalah kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi. Bagaimana anak laki-laki kita? Laki-laki itu sempurnanya kalau dia punya kekuatan ekonomi. Tadi kekuatan iman, kekuatan mental, okay. Kemudian kekuatan fisik, kekuatan ilmu, kemudian kekuatan ekonomi. Baru laki-laki itu sempurna. Bagaimana dia punya kekuatan ekonomi? Sebenarnya Allah sudah memberikan kepada setiap anak kita itu potensi, bakat. Ada kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Bakat dan potensi ini ketika diasah, dilatih, terus difasilitasi, didorong, dia akan menjadi seorang ahli di satu bidang yang dia minati. Kalau sudah ahli di satu bidang yang dia minati, dia bekerja dengan happy. Dan kalau dia selalu melakukan dengan happy, melatih diri dengan happy, melakukan dengan happy, dengan hatinya, maka hasilnya akan expert, akan ahli, akan bagus, mumtaz. Dan kalau dia sudah mumtaz, ya, skillnya, ahli di satu bidang, maka dia tidak akan sulit untuk mencari rezeki ekonomi. Ya. Makanya pendidikan, salah satu tujuan pendidikan yang terbesar itu menggali potensi anak. Apa sebenarnya minatnya? Apa bakatnya? Kemudian difasilitasi, diberikan waktu yang cukup untuk melatih, ditemukan dengan seorang mentor, seorang yang ahli di bidangnya. Dikursuskan. Dan seterusnya. Lah ini agar dia punya 5 kekuatan ini. Nah sekarang proses pendidikan sekarang itu malah mematikan 5 potensi ini. Pokoknya anak saya dapat ijazah. Nanti untuk jenjang berikutnya. Nggak peduli. Bukan karena pendidikan yang tanpa arah. Nggak punya arah yang jelas. Orang tua nggak punya visi yang jelas dalam mendidik anaknya. Anakku laki-laki untuk menjadi seperti apa nantinya? Gitu. Padahal di dalam Islam sudah jelas ada potensi-potensi pada anak kita yang harus dikembangkan, diamati. Wah anakku kok cenderungnya dia suka otak-atik. Akan jadi teknisi nanti. Otak-atiknya di bidang apa dia suka? Oh elektronika, oh di mesin, oh di keterampilan dia, ya, dan seterusnya. Banyak hal yang harus diperhatikan dari anak kita. Kesukaannya di mana, minatnya di mana, dan kemudian dorong, fasilitasi, temukan dengan tenaga ahli, orang yang ahli. Ya. Mungkin bukan kita orang tuanya nggak ahli. Ya di sekolah mungkin nggak ada juga orang yang ahli. Temukan dengan orang ahli. Saat dia liburan bisa magang. Membantu orang orang yang ahli tadi. Jadi tenaga tambahan sambil dia belajar. Oh dia suka jualan, biarkan dia magang di satu toko yang sesuai dengan bidang yang dia inginkan, menjual barang apa yang dia inginkan. Lah ini akan mengasah bakat dan minatnya. Sehingga nantinya dia punya kekuatan ekonomi.